Selamat sore Pak Boris, apa kabar Pak? Selamat sore Pak William, Ya. Alhamdulillah baik. Pak Boris, mungkin kita boleh mulai dengan perkenalan diri dulu, boleh diinfoin nama, umur, sama pekerjaannya Pak. Nama saya Boris, umur saat ini 30 tahun, pekerjaan PNS. Oke, Pak Boris menggunakan jasa KPR PAS dalam hal apa Pak? Saya menggunakan KPR PAS untuk memperkecil cicilan KPR saya. Oh, berarti Pak Boris sebelumnya ada KPR ya Pak ya? Iya, benar. KPR-nya itu dimulai tahun berapa kemarin? Kebetulan kemarin mulainya di sekitar Juli 2020. Juli 2020 berarti baru sekitar 2 tahunan ya Pak 2 ya? tahunan, betul. Oke. Gimana nih Pak Boris, kenapa sih bisa terhubung sama KPR PAS? Kebetulan saya kan hunting rumah nih Pak. Jadi saya banyak follow IG yang berhubungan dengan rumah gitu. Nah jadi nggak tahu kenapa waktu saya lihat story gitu, tiba-tiba muncul tuh iklan KPR PAS. Nah di situ tagline-nya bisa membantu untuk memperkecil cicilan KPR. Nah jadi saya langsung klik aja tuh. Nah kemudian saya isi data-data diri. Nah alhamdulillah sih kemudian saya bisa terhubung dengan KPR PAS. Oh, berarti Pak Boris udah punya rumah, lagi cari-cari rumah juga nih Pak? Iya, jadi sebelum dapat rumah yang sekarang ini kan saya follow IG yang berhubungan dengan rumah tuh. Jadi ya mungkin nggak tahu ya algoritma IG-nya seperti itu, jadinya mungkin ada muncul iklan PAS House di situ. Oke. Kalau sekarang berarti udah selesai ya Pak ya? Udah selesai akad take over-nya ya Pak ya? Iya, betul. Itu Bapak udah mulai pembayaran cicilan pertamanya Pak ke bank yang baru? Sudah, alhamdulillah di sekitar bulan Oktober. Saya udah mulai. Nah itu udah alhamdulillah penurunannya sangat signifikan. Berarti ini kalau misalnya udah bayar 3 kali cicilan ya Pak ya di bank baru ya? Iya, betul. Oktober, November, Desember berarti ya? Itu penurunannya seberapa gede Pak? Mungkin secara nominal di awal berapa, yang sekarang berapa gitu? Nah jadi untuk sebelumnya itu bunga saya di bank yang lama itu sekitar 12%. Nah, kemudian 12% itu berarti udah floating ya Pak ya? Kebetulan flat sih. Oh, flat? Karena syariah Oh, I gitu. see. Flat. Dan itu selama 18 tahun. Nah, kemudian setelah saya ketemu dengan KPR PAS, dihubungkan dengan bank yang baru, nah itu saat ini bunganya jadi hanya 6,25%. Nah, untuk nominal sendiri, sebelumnya itu cicilan saya 8.667.000 per bulan. Alhamdulillah setelah di take over, sekarang cicilan saya hanya sekitar 6.300.000. Berarti 2,3 jutaan ya Pak ya selisihnya ya? Hampir 2,4 deh. Wah, lumayan banget tuh Pak. Kalau misalnya waktu kontak ke KPR PAS sendiri, dari awal tuh waktu diskusi dan lain-lain tuh Pak Boris udah dapet angka yang tadi 6,3 jutaan itu atau belum Pak sebenarnya? Nah, jadi tim KPR PAS sangat edukatif ya. Jadi saya rasakan komunikasinya sangat baik gitu. Saya dibuatin grup WA sama calon bank yang akan men-take over cicilan KPR saya gitu. Nah, di situ diinformasikan dengan sangat lengkap Pak. Jadi ya sampai cicilan per bulan dari awal sampai akhir. Nah, itu diinformasikan, floatingnya perkiraan berapa juga diinformasikan. Oh, oke. Itu prosesnya berapa lama Pak? Dari awal kontak KPR PAS sampai udah akad berarti sekitar di September ya akadnya ya? Kalau Oktober pembayaran pertama? Iya, betul. Iya. Sekitar September. Itu berapa lama Pak berarti totalnya? Sekitar 2 bulan ya. Itu mungkin lebih di proses di banknya gitu kan. Mungkin ada seperti analisis penghasilan, kemudian ada BI checking mungkin ya, BI checking, dan tentu saja ada appraisal rumah gitu. Nah, kalau misalnya yang di proses take over-nya yang sebelumnya udah dilakuin, itu sebenarnya Pak Boris ada keluar biaya lagi nggak sih Pak? Kalau biaya tentu saja ada ya Pak, ya. Seperti kita yang pengajuan KPR yang baru, nah itu tentu saja ada. Gitu. Nah, untuk nominalnya saya kemarin itu sekitar 20 juta. Nah, tapi kan dengan penurunan yang saya rasakan, nah itu tentu saja sangat worth it Pak. Jadi ya bakal balik modal lah kalau kita istilah dagangnya balik modal lah gitu. Nah, jadi istilahnya biaya-biaya itu akan dicicil dengan selisih penurunan
cicilan KPR saya gitu Pak. Berarti 20 juta ini Pak Boris bayarkan waktu akad ya Pak ya? Iya betul, pada waktu akad. Itu dari banknya sempat ada kasih pilihan nggak sih Pak, kayak apakah 20 juta ini bisa dimasukin ke plafon cicilan baru atau gimana? Atau memang udah perlu dibayarin pada saat akad itu? Kebetulan kalau pengalaman saya itu memang harus dibayar di awal Pak. Jadi kita harus mempersiapkan uang sendiri untuk biaya-biaya itu. Kalau misalnya dari pengalaman Pak Boris sendiri selama proses KPR takeover itu, kira-kira apa sih yang bisa Pak Boris share ke teman-teman yang mungkin nonton video ini dan sedang mikir-mikir kira-kira worth it apa enggak gitu KPR takeover gitu? Buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang ingin melakukan takeover, saya sangat menyarankan untuk bekerja sama dengan KPR PAS karena banyak keuntungan-keuntungan yang kita peroleh kalau kita take over melalui teman-teman dari KPR PAS. Nah, itu salah satunya adalah ketika appraisal, nah itu biaya appraisal itu ternyata ditanggung oleh pihak KPR PAS gitu. Jadi istilahnya itu tidak mengeluarkan dari uang kita gitu. Karena sebelumnya saya waktu di bank yang lama itu menggunakan uang sendiri untuk appraisal itu gitu. Nah, di sini kita melihat bahwasannya KPR PAS ini serius untuk membantu teman-teman untuk melakukan takeover gitu. Nah, selain itu sekedar berbagi wawasan kan ini untuk suku bunga saat ini. Nah, ini adalah yang terendah dalam 10 tahun. Nah, itu yang informasi yang saya dapat sih. Jadi memang ini suku bunga lagi rendah-rendahnya. Jadi sangat baik untuk digunakan kesempatan ini untuk melakukan takeover. Karena mungkin di 2023 kalau kita ikutin YouTube atau berita gitu, nah itu bakal ada resesi gitu kan. Nah itu bisa aja itu suku bunga naik lagi gitu kan. Jadi makanya ya mungkin saat ini suku bunga masih rendah, ya teman-teman bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Iya, mungkin yang dimaksud suku bunga di sini adalah suku bunga KPR kali ya, Pak Boris ya, karena kalau misalnya sekarang kan lagi lumayan hot topic nih, suku bunga Bank Indonesia lagi naik-naik terus, tapi sebenarnya secara ada kontradiksinya nih, pada saat suku bunga bank naik terus, dari pihak bank-bank lain juga pasti mikir gimana cara mereka untuk dapetin konsumen, orang-orang yang bisa KPR, gimana caranya ya produk KPR yang mereka kasih ya jadi lebih rendah gitu. Nah, kalau misalnya dari pengalaman Pak Boris sendiri pakai KPR PAS, ada nggak sih Pak kritik dan saran yang bisa di-share? Mungkin ya mohon koreksi kalau salah Pak. Sepertinya KPR PAS ini produk baru ya Pak. Sepertinya saya juga baru dengar ternyata ada KPR PAS ini gitu. Jadi mungkin untuk promosinya mungkin lebih diperbanyak Pak. Jadi ya biar teman-teman banyak yang tahu juga gitu, dan ya mungkin bisa membantu yang di luar Jabodetabek juga Pak. Mungkin saat ini informasinya yang saya peroleh terbatas hanya di Jabodetabek saja ya Pak ya. Jadi mungkin ya mudah-mudahan lebih bisa berkembang Pak ini. Baik, terima kasih masukan dan untuk kritik dan sarannya, terutama sih Pak Boris untuk nanti dari KPR PAS bisa mengevaluasi dan improve ke depannya agar jadi lebih baik. Nah, kalau misalnya secara keseluruhan nih, dari pengalaman Pak Boris sendiri, kalau dibilang, Pak Boris kasih dong 3 kata untuk KPR PAS, itu apa sih Pak? 3 kata apa ya? Pasti, solutif, dan terpercaya. Pastinya kenapa Pak? Pastinya karena ya kita nggak di PHP kali ya, gitu. Benar-benar dibantu lah. Gitu. Solutif ya bisa memberikan solusi yang baik. Gitu. Terpercaya artinya teman-teman nggak perlu takut atau apakah ini penipuan atau enggak gitu. Kebetulan saya udah membuktikan ya ini ternyata benar gitu. Karena toh nantinya terhubung langsung sama orang bank ya Pak ya, bukan dipegang data-datanya sama KPR PAS gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Pak Boris untuk waktunya. Terima kasih teman-teman yang udah ikut menyaksikan interview dari Pak Boris dan juga terutama pengalamannya di KPR PAS hari ini. Kita mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next testimonial selanjutnya. Thank you.